warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali bersama saya Kiki Sutantri, SPD SD CPNS Angkatan 3, Kelompok 2, Kabupaten Sambas. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara. Unsur-unsur apa yang penting dalam pelayanan publik? Unsur-unsurnya adalah yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Dari kebijakan Kemenpan RB bidang pelayanan publik menjelaskan yang pertama, Peraturan Menpan RB nomor 15 tahun 2015 itu menjelaskan tentang pedoman standar pelayanan publik. Yang kedua, Peraturan Menpan RB nomor 14 tahun 2017 itu menjelaskan tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga, Peraturan Menpan RB nomor 24 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pelayanan publik secara nasional. Yang keempat, Peraturan Menpan RB nomor 30 tahun 2014 itu menjelaskan tentang pedoman inovasi pelayanan publik. Yang kelima, Peraturan Menpan RB nomor 31 tahun 2014 menjelaskan tentang misteri shopping. Hakikat pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik itu meliputi yang pertama, pelayanan administratifnya, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua adalah pelayanan barangnya, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Prinsipnya adalah harus 1. Kesederhanaannya. Yang kedua, kejelasannya. Yang ketiga, kepastian waktu. Yang keempat, akurasi. Yang kelima, keamanan. Yang keenam, tanggung jawab. Yang ketujuh, kesarana dan prasarana. Yang kedelapan, kemudahan akses lengkapan. Yang kesembilan, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Yang kesepuluh, kenyamanan. Kualitasnya dalam pelayanan publik adalah yang pertama, yaitu prosedur pelayanannya. Prosedur pelayanannya yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Yang kedua, waktu penyelesaiannya ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk itu pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan. Dalam hal ini, biaya tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Yang keempat,
Produk pelayanannya. Hasil pelayanan yang akan diterima itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkannya. Yang kelima, sarana dan prasarana itu harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang keenam, kompetensi. Petugas pemberi pelayanan itu harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik itu harus dengan cara: 1. Membangun kesadaran dan melayani bagi aparatur. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat itu sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan reward and punishment yang seimbang. Yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Jenis-jenis pelayanan publik. Jenis-jenisnya itu adalah: pengelompokan jenis pelayanan publik pada dasarnya itu dilakukan dengan melihat jenis jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Yang kedua itu jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat tidak terwujud fisik atau intangible dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produk jasa dapat berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Pengertian dari etika dan etika. Kalau etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika itu biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latinnya, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya itu adalah mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan etiket adalah berasal dari bahasa Perancis etiquette, yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Sekian dan terima kasih.